Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 1921042004 dari kelas PTSP S101. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan CAD. Tetapi sebelum saya menjelaskan tentang sejarah perkembangan CAD, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu menggambar. Menggambar merupakan kegiatan pengungkapan gagasan atau ide seseorang ke dalam bentuk bahasa gambar dengan menggunakan berbagai jenis peralatan gambar. Misalnya, kertas gambar, penggaris, pensil gambar, tabung gambar, dan meja gambar. Seiring berjalannya waktu, para insinyur dan mahasiswa mulai berpikir bagaimana cara untuk menggambar dengan tepat, cepat, dan akurat. Dengan terciptanya komputer, AutoCAD berawal dari program yang dimulai pada tahun 1977 dan kemudian dirilis pada tahun 1979, yaitu Interact CAD. Selain itu juga masuk dalam dokumen Autodesk awal sebagai MicroCAD, ditulis sebelum pembentukan Autodesk atau Marinchip Software Partners oleh pendiri Autodesk Michael Riddle. Pada bulan Maret tahun 1986, Autodesk mengunggulkan AutoCAD dan berhasil menjadi program CAD paling populer di seluruh dunia. Autodesk merilis AutoCAD 2020 untuk sistem operasi Windows, dan tahun sebelumnya 2019 dirilis versi untuk Mac. Format file asli yang dibawa AutoCAD yaitu DWG dan format file pertukarannya DXF atau format file untuk interoperabilitas AutoCAD dengan program lainnya dengan kata CAD, terutama untuk pertukaran gambar dua dimensi. Kemudian Autodesk juga mengembangkan format DWF untuk menerbitkan data CAD. AutoCAD sendiri adalah singkatan dari Automatic Edit Design yang mengandung arti merancang berbantu sistem komputer secara otomatis. AutoCAD adalah komersial aplikasi perancangan perangkat lunak dan perancangan berbantuan komputer dengan cara 2 dimensi dan 3 dimensi dikembangkan oleh Autodesk. Pertama kali dirilis pada tahun 1982 sebagai desktop aplikasi yang berjalan di komputer mikro dengan terminal grafis internet. Sejak tahun 2010, AutoCAD dirilis sebagai aplikasi seluler dan web serta dipasarkan sebagai AutoCAD 360. AutoCAD juga merupakan sebuah perusahaan internasional yang memproduksi berbagai program CAD, yaitu Automatic Edit Design untuk komputer. Pada tahun 1940-an sampai 1950-an, pengembangan perangkat lunak meliputi servo motor yang dikendalikan oleh pulsa pada tahun 1949. Pada tahun 1951,
komputer digital mengkoordinasikan transformasi ke vektor terkait radar komputasi. Pada tahun 1952, proses matematika grafis membuat objek dengan mesin digital. Pada tahun 1953, peneliti MIT Douglas T. Rose melihat peralatan tampilan interaktif menggunakan operator radar, hingga dibangunlah program utilitas dengan membuat simbol elektronik dan angka geometris untuk membuat diagram sirkuit sederhana dan bagan alur. Resmi menciptakan istilah CAD atau Computer Aided Design pada tahun 1959. Selanjutnya pada tahun 1960-an, seorang insinyur Prancis yaitu Pierre Bizet menciptakan karya matematika dengan pengembangan Unisurf untuk desain industri otomotif dan suku cadang. Unisurf menjadi basis kerja perangkat lunak CAD pada generasi berikutnya. Tahun 1960-an membawa program CAD menjadi aplikasi komersial pertama dalam perusahaan besar otomotif, dirgantara serta elektronik. Pada tahun 1970-an, dari 1960-an dan 1970-an muncul fondasi sistem CAD, Unit Computing, Integrap, IBM, dan Integrap IGDS pada tahun 1974, hingga muncul Benttle System Microstation pada tahun 1984, seperti Applicon pada tahun 1969, dan sistem CAD komersial dari manufaktur Jepang Seiko dan Zuken tahun 1970-an. Tahun 1971 menjadi peristiwa paling berpengaruh dalam pengembangan CAD. Adalah didirikannya MCS Inc. atau Manufacturing and Consulting Service oleh Patrick J. Heiranti. Pada tahun 1980-an, yaitu 1982, AutoCAD didirikan oleh John Walker dalam sistem 2 dimensi. Berikutnya dirilis Pro atau Engineer tahun 1987 dengan pemodelan yang lebih besar dan penautan parametrik dari fitur-fitur parameter, ditandai dengan pengenalan pemodelan parametrik atau parametric modeling. Pada tahun 1990-an, dengan ditandai Berep Kernel Modeling Solid, yaitu mesin untuk memanipulasi objek 3 dimensi yang berfokus secara geometri dan topologis. Setelahnya muncul Parasolid atau Shape Data dan ACIS atau Special Technology Inc. Dengan inspirasi dari karya Braid. Berlanjut, dirilislah SolidWorks dan Trispective IronCAD pada tahun 1995. Solid Edge Integrate tahun 1996 dan Autodesk Invector tahun 1999. Kernel pemodelan geometris independen dan terus berkembang di Rusia sejak
1990-an. Pada tahun 2000-an, software CAD telah tersedia gratis dan open source. Juga adanya biaya tinggi untuk CAD 3 dimensi. Canggih dapat membantu pertumbuhan pasar perangkat lunak CAD. Untuk paket software CAD yang gratis dan open source meliputi BRL CAD untuk Angkatan Darat AS, LibreCAD, FreeCAD, dan lainnya. Adapun sejarah pada versi AutoCAD, dari masing-masing versi AutoCAD mempunyai perubahan dan penambahan fitur tersendiri. Bisa kita lihat dari tabel yang ditampilkan. Adapun macam-macam toolset pada AutoCAD, yaitu arsitektur toolset, 2 electrical toolset, 3 map 3D toolset, 4 mechanical toolset, 5 MEP toolset, 6 plane 3D toolset, 7 raster design toolset, 8 AutoCAD mobile app, 9 AutoCAD web app. Adapun fungsi dan kegunaan AutoCAD, yaitu untuk membantu merancang desain arsitektur, untuk mendesain proyek jalan dan jembatan besar, untuk membuat desain tools atau peralatan otomotif mesin dan berbagai keperluan mekanik, untuk merancang desain bangunan dan gedung-gedung, untuk merancang desain pesawat terbang, digunakan untuk mendesain mobil pada sebuah industri, untuk mendesain interior dan eksterior bangunan, untuk mendesain rumah 3 dimensi sebagai sarana pemasaran atau promosi, membuat sketch rumah, bangunan, dan denah, dan untuk membuat berbagai macam desain proyek 2 dimensi maupun 3 dimensi. Adapun kelebihan dan kekurangan pada AutoCAD, yaitu kelebihannya, pertama, gambar yang dihasilkan mempunyai kualitas jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil gambar manual. 2. Gambar desain yang dihasilkan mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. 3. Gambar yang dihasilkan akan terjamin kerapian dan kebersihannya. 5. Bidang gambar kerja AutoCAD tidak terbatas sehingga skala gambar yang dihasilkan fleksibel. 6. Gambar yang dihasilkan bisa disimpan dengan cara yang sangat mudah. Kekurangan dari AutoCAD yaitu, pertama, aplikasi ini menjadi lebih kompleks. 2. Kebutuhan hardware yang lebih tinggi. 3. Infrastruktur pendukungnya harus memadai. Software prabayar. Struktur file hasil penggambaran, definisi, database, dan file database dari software tersebut rumit. Alur dari proses pekerjaan desain rumit. Software tersebut kurang familiar di antara para drafter dan desainer kapal.